Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Wesarmanto. Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Ustazah kemudian melangkah dengan pelan masuki kamar. Yang di indera keenamnya tadi ada bayangan putih masuk. Bu Seno rupanya sudah kepalang tanggung pergi. Ia terus berpegangan tangan Ustazah dan ikut melangkah masuk dengan mimik wajah yang tegang. "Ya Allah, lindungi saya ya Allah," kata Bu Seno yang berdoa, ketakutan. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mata terbuka lebar, waspada. Belum sampai masuk ke dalam, tiba-tiba Ustazah dikejutkan dengan seekor kelelawar ukuran besar terbang yang nyaris mengenai kepalanya. Untuk Ustazah cekatan cepat yang mengelak. Sedang Bu Seno yang memang sudah ada dasar ketakutan, kaget dan menjerit. "Ah, astagfirullah, Allahu Akbar." Pekiknya takbir. Sedang Ustazah tetap tenang. Walau ada sedikit keterkejutan, ia hanya beristighfar. "Astagfirullahaladzim." Sembari waspada, kelelawar itu masih terus terbang mengitari ruangan kamar dengan suara yang tidak selazimnya kelelawar, mencericit. Tetapi kalau kelelawar ini sedikit menggeram. "Ustazah, ayo kita keluar saja, ayo." Bu Seno semakin ketakutan. Tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Beberapa saat kemudian, kelelawar itu hinggap di sudut atas pojok kamar dengan menggelantung. Mata kelelawar berwarna merah, menatap tajam ke Ustazah dan Bu Seno. Bahkan, beberapa kali binatang itu menyeringai seakan siap menyerang dengan gigitannya. "Tenang Bu, tenang ya. Sepertinya ini bukan hewan umumnya. Ada sesuatu di belakangnya," tutur Ustazah dengan suara pelan. "Aduh Ustazah, selamatkan saya dari serangan hewan itu. Saya masih ingin hidup." "Iya, makanya tenang. Istighfar. Ayo, sembari kita mundur pelan-pelan," ajak Ustazah ke Bu Seno. Kemudian sampailah mereka di ambang pintu. Mendadak kelawar itu terbang lagi dan menyerang mereka. Dengan gerakan cepat, Ustazah tangannya menangkis serangan kelawar misterius itu. Kembali kelelawar itu terbang merendah terus mengarah ke Ustazah dan Bu Seno yang memegang erat lengan Ustazah. Ternyata kelelawar yang seolah-olah menyerang, kenyataannya tidak. Indra keenam Ustazah mengatakan kalau kelelawar ini ada sesuatu yang akan diperlihatkan. Dan kemungkinan besar ia jelmaan bayangan putih yang Ustazah lihat pertama kali. Kelelawar yang terbang sembari menggeram itu mendadak menabrakkan dirinya di sebuah lemari besar dan berkaca. Anehnya, saat binatang itu menabrakkan dirinya ke lemari, tidak menimbulkan suara. Padahal wujud kelawarnya besar, kira-kira 1 meter. "Bagaimana ini Ustazah? Ruangan sudah sepi. Mereka di luar semua melihat proses memandikan jenazah," kata Bu Seno dengan suara berat serta bergetar takut. "Sudah, tenang aja. Binatang itu tidak buas, saya yakin," kata Ustazah membesarkan hati Bu Seno yang sedang down. "Kenapa ya? Binatang itu menabrakkan dirinya ke almari besar bagus itu sampai 3 kali. Apa ini petunjuk adanya sesuatu di dalamnya?" tanya Ustazah dengan dirinya sendiri. Kemudian dengan langkah pasti dan tetap waspada, Ustazah mendekat ke almari besar dan berkaca. Sebelum menyentuh benda itu, mulut Ustazah komat-kamit membaca doa. Terlihat kembali kelelawar hitam besar itu terbang, tetapi kali ini dalam ketinggian tidak rendah
dan terbangnya pun pelan. Sampai-sampai kepak sayapnya menimbulkan angin dengan bau wangian. "Ustazah, mau kemana lagi? Saya takut." Rengek Bu Seno terus matanya diarahkan terus ke binatang itu. "Ibu tenang aja ya, ini ada petunjuk bagus," kata ustazah berbisik. "Bagus apanya sih ustazah? Yang aneh-aneh aja, orang suasana mencekam begini." Celoteh Bu Seno. Tubuhnya gemetar. Ustazah diam dan terus menuju ke almari itu. "Bismillah," ucap ustazah saat akan menyentuh dan kemudian membuka almari besar itu. Seiring dengan terbukanya almari itu, hewan misterius itu pun menghilang yang menimbulkan kepulan asap putih meliuk-liuk ke udara. "Alhamdulillah, penampakan kelawar itu telah hilang," kata Ustazah Fatimah sambil menolehkan kepalanya ke belakang. Bu Seno yang ada di sisinya ikut lega. Lemari terbuka. Ustazah melihat di dalam lemari itu sudah acak-acakan. Seperti penjahat itu sudah menyikat habis barang-barang berharga. Di saat ustazah akan melihat lebih dekat, mata ustazah menangkap pemandangan seonggok bungkusan oleh kain spray warna bintik-bintik putih. "Bu Seno, coba lihat ini. Itu bungkusan apa?" tanya ustazah. Bu Seno terbelalak. "Ah, Masya Allah. Iya, bungkusan apa itu? Jangan-jangan..." "Jangan-jangan apa, Bu? Ibu ini selalu berpikir yang bukan-bukan," kata ustazah. "Iya ustazah, jangan-jangan itu bungkusan bersih mayat. Ih, takut saya Bu, takut." Kemudian ustazah meminta Bu Seno diam dulu. Ustazah terlihat mengambil ponsel, kemudian menghubungi Ustadz Farozi. Kebetulan Ustadz Farozi sedang berbincang dengan Ananta di depan. "Waalaikumsalam. Oh ya begitu. Oke, saya segera ke situ ustazah. Tunggu," ujar Ustadz Farozi membalas pembicaraan Ustadz Fatimah. Setelah mengantungi handphonenya, Ustadz Farozi meminta Ananta untuk mengikuti dirinya ke dalam. "Ada apa Pak Ustadz?" tanya Ananta bingung, sembari berjalan mengikuti Ustadz Farozi masuk. Di dalam, ustazah dan Bu Seno berdiri sedikit menjauh dari depan almari yang terbuka. "Astaga, bungkusan apa itu?" kata Ustadz Farozi. Tidak tahu sembari kepalanya mendekat ke bungkusan itu. Ananta yang ada di belakang Pak Ustadz maju. Setelah melihat-lihat bungkusan itu sebentar, Ananta pergi mengambil sarung tangan dan kemudian dengan hati-hati bungkusan itu pelan-pelan dibuka ikatannya. "Ini kan spray kesukaan istri saya Pak Ustadz," ucap Ananta untuk mengurangi ketegangan. Pelan dan dengan hati-hati, Ananta menarik ikatannya. Mendadak Ustadz Farozi seperti ada perasaan tidak enak. Ia buru-buru sebelum ikatan itu terbuka, agar Ananta menghentikannya. "Pak, bagaimana yang membuka bungkusan ini pihak yang berwajib? Tahu masalah ini sudah di tangan yang berwajib. Jadi kalau ada apa-apa dengan barang bukti, kita tidak disalahkan," pinta Ustadz Farozi ke Ananta. Ananta diam sejenak berpikir. "Betul Ustadz betul. Kalau begitu saya buru-buru lapor polisi," kata Ananta yang sudah menghentikan melepas ikatannya. Ananta mengangkat handphonenya dan menghubungi polisi. Ditunggu seperempat jam kemudian, polisi akhirnya datang. Mereka bertiga kemudian menyemprotkan cairan ke seluruh permukaan bungkusan itu. Setelah itu, satu dari petugas kepolisian itu membuka ikatan bungkusan yang teronggok di sudut dalam lemari. Bungkusan terbuka dan berisi satu buah celana jeans warna hitam dan sebuah celana dalam pria yang masih basah di sebagiannya, berupa suatu cairan kental berwarna putih. Polisi kemudian memberikan seperti bubuk cairan kental yang menempel di celana dalam warna hitam ukuran medium. Beberapa menit kemudian,
Polisi memberikan sedikit gambaran sementara masalah kondisi benda yang ada dalam bungkusan itu. Bapak-bapak, kami belum bisa memberi kesimpulan yang sesungguhnya soal benda-benda ini karena mesti diadakan penelitian detail dulu di kantor. Walau begitu, kami bisa memberi gambaran sedikit ya Bapak dan Ibu yang ada di sini. Dari segi model yang ramping atau slim fit, celana jeans ini pemakainya anak muda. Sedangkan dari celana dalamnya juga si pemakaiannya masih muda dengan ukurannya yang medium. Sedangkan cairan ini sudah pasti cairan dari seorang, yaitu sperma. Dan dilihat dari kadar sperma yang ada, yaitu kental, volume banyak serta warna yang putih bersih. Bahwa pemiliknya masih muda dan beringas ini dapat dilihat dari volume spermanya. Lebih kurang 10 menit polisi memberi sedikit gambaran perihal barang yang ditemukan. Menurut info polisi sebelumnya, polisi yang saat kedatangan pertama sudah memeriksa lemari tersebut, tapi barang bungkusan ini tidak ada. Mereka Ananta, Pak Ustadz, juga Ustazah dan Bu Seno saling berpandangan, bingung. Waktu mendekati duhur dan pemandian jenazah juga sudah selesai. Bahkan sudah sampai di kafani. Tinggal menunggu berangkat ke masjid untuk disolatkan. Pada saat jenazah dibawa ke masjid, terjadi kemacetan panjang karena panjangnya para pengantar yang ingin pada ikut sholat jenazah. Masjid pun full dengan jamaah sholat duhur, ditambah jamaah dari para pelayat puspita. Akhirnya semua proses itu berjalan lancar, tanpa ada kejadian aneh lagi hingga pemakaman selesai. Malam harinya, di rumah besar Ananta diadakan tahlilan selama 3 hari. Yang hadir pun membludak. Rupanya kejadian yang menimpa Bu Puspita ini banyak menarik simpatisan. 3 hari setelah diadakan tahlilan, sudah dilalui dengan lancar dan di hari keempatnya, Ananta mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh semua keluarga. Dalam rapat itu, Ananta memutuskan untuk tidak menempatkan rumah yang untuk kenangan pahit ini dan rencana Ananta akan jual. Ananta ingin memulai dengan hidup baru serta rumah baru dengan buah cintanya bersama Puspita, yaitu anak semata wayangnya, Dinda. Siang itu Nandi baru pulang dari tempat pekerjaannya. Melihat kondisi rumah yang baru dan baru ditinggali 6 bulan itu sepi, Nandi memanggil-manggil istri tersayangnya. Maklum, pengantin baru. Wisni sayang. Panggilnya ramah sembari berjalan ke ruang belakang. Ternyata istrinya sedang berada di dapur. Iya Pak, Wisni di dapur lagi masak. Tunggu aja di ruang tengah ya Pak. Teriak Wisni dari dapur. Baik Ma, cepetan masaknya ya Ma. Papa sudah lapar, balas Nandin dari dalam. Sembari bersenandung lagunya Betaria, Wisni melanjutkan memasaknya. Kali ini sedang mengaduk sayur sup iga kambing muda. Di keceriaannya yang memasak, Wisni tidak menyadari kalau di sisinya ada makhluk wanita berambut panjang hingga ke lantai serta wajah putih pucat serta sorot mata yang berurai benci dengan pasangan muda yang sedang menikmati kebahagiaan perkawinannya. Makhluk halus yang ada di sisi Wisni itu kemudian mematikan nyala kompor gasnya dengan semburan nafasnya. Di saat makhluk menyemburkan nafasnya ke api kompor, timbul bau aneh dan ini tercium oleh Wisni. Bau apa ini? Seperti bau terbakar. Tanya Wisni sambil menoleh kanan kiri. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Mungkin bau tetangga sebelah yang mungkin lagi masak juga. Wanita makhluk halus itu tertawa terkekeh tetapi Wisni tidak mendengarnya. Rasain kamu, tidak akan matang sup itu anak muda, kata makhluk wanita di samping Wisni. Waktu sudah mendekati setengah jam, tetapi adonan sup yang ada di dalam panci tetap masih dingin. Padahal api menyala. Wisni mulai bingung. Loh, kok supnya tidak panas sama sekali? Padahal sudah hampir setengah jam. Aneh,
ujar Wisni dengan dirinya sendiri. Kembali Wisni coba memegang panci, tempat memasak sup itu dengan tangan telanjang. Hah, dingin. Padahal apinya sudah sebesarkan. Bingung Wisni sendirian. Dalam kebingungan itu, seperti ada suara suaminya memanggil. Iya Pak, sebentar. Ini lagi ada problem. Teriaknya di dalam. Nandi tertidur pula setelah baca koran Kompas. Bingung kamu. Rasain. Umpat wanita halus berambut panjang itu, yang sekarang beralih duduk di atas kulkas, dengan menggoyang-goyangkan kakinya yang tertutup gaun putihnya. Wisni sembari menunggu sup matang. Wisni mengeluarkan mie cap telur dari bungkusannya. Mie kan masakan kesukaan suamiku tersayang, kata Wisni pelan pada dirinya sendiri. Di atas kulkas penampakan wanita berjubah putih itu masih duduk santai sembari mengamat gerak-gerik Wisni. Penampakan itu kemudian meniupkan angin ke Wisni. Ada angin. Angin apaan ya ini? Baunya amis lagi, kata Wisni kebingungan yang tiba-tiba ada angin menerpa tubuhnya. Ditambah angin itu bau amis. Tertawa wanita berjubah putih itu di atas kulkas. Bibirnya yang berwarna ungu dan giginya yang berselimut warna merah karena darah menyeringai seram. Tanpa sepengetahuan Wisni, penampakan wanita itu menggerakkan jari telunjuknya yang berkuku panjang ke arah mie yang sedang Wisni masukkan ke suatu tempat untuk disiram dengan air panas. Setelah itu ditiriskan. Di mata Wisni, mie yang dimasak memang berwujud mie. Tetapi oleh penampakan wanita berjubah putih itu, ubah menjadi setumbukan cacing tanah yang menggeliat-geliat karena tersiram air panas. Hampir 20 menit dari tidurnya di kursi di ruang tengah, Nandi terbangun dengan perut yang sudah keroncongan. "Mah!" teriaknya dari dalam. Wisni saat itu sedang mendendangkan sebuah lagu sambil masukkan sup, mie goreng pete, bergedel, dan masih banyak menu lain untuk hidangkan masak siang sang suami. Berteriak saat mendengar suami memanggilnya. "Iya Pak, sebentar ya." "Mana makanannya? Papa sudah lapar ini." "Iya, ini sudah ready kok." Wisni membawa menu makanan masakannya ke dalam. "Aku akan buat kacau rasa makananmu, anak muda," kata wanita penampakan itu dengan memasukkan sesuatu ke dalam sup dan yang lainnya. Hanya dengan mengerdipkan matanya, jadilah masakan Wisni rasanya amburadul dengan penuh kemesraan layaknya pengantin baru dan dalam kondisi hamil muda. Wisni ingin meladeni suaminya secara maksimal. "Papa mau langsung makan apa mau makan supnya dulu? Ini enak loh Pak, Mama masak buat Papa yang sebentar lagi jadi Papa. Betul kan?" kata Wisni dengan manjanya. Nandi yang duduk dengan langsung memandang perut istrinya sembari mengelusnya. "Loh, jadi Mama hamil?" tanya Nandi setengah tidak percaya. "Papa bagaimana sih? Kemarin dokter bilang kalau ibu sudah mengandung sudah berjalan 4 minggu. Terang Wisni dengan wajah dibuat kolok-kolokan. Melihat wajah istrinya cemberut begitu, Nandi tertawa. "Iya sayang, Papa cuma bercanda kok." Berganti, Wisni yang tersenyum dengan tangannya mencubit lengan Nandi. "Oke deh, Papa mau makan pembuka. Papa mau makan sup iganya dulu," kata Nandi kemudian. Tidak tahu arahnya dari mana, penampakan wanita berjubah putih itu duduk bersama berbaur. Wanita berjubah putih itu bisa melihat Nandi dan Wisni, tapi mereka tidak bisa melihat wanita berjubah itu. "Selamat menikmati masakan istrimu itu." Sup beserta sepotong iganya yang masih kempul panas itu Wisni letakkan di depan Nandi. Nandi mulai mencicipi kuahnya dulu. Tetapi betapa terkejutnya Nandi
Kuah sup itu rasanya asin luar biasa, sehingga langsung Nandi semburkan ke lantai. "Weh, Mah, kamu ini mau masak sup apa mau meracuni papa?" bentak Nandi marah. Wisnia duduk di depan Nandi, bengong. "Pah, apa-apaan sih?" tanya Wisni, sedikit keras. Kemudian Nandi menyodorkan piringnya yang masih berisi sup itu ke Wisni. "Nih, coba mama makan," pinta Nandi. Di ujung meja wanita berjubah itu tertawa terkekeh. "Emang enak ya anak muda? Ini belum apa-apa. Aku akan buat kalian menderita," ancam wanita berjubah itu. "Wah, wah." Wisni memuntahkan sup itu dari mulutnya setelah ia coba mencicipi. Wisni terus memuntahkan sisa-sisa kuah sup dari mulutnya. "Bagaimana sih mama ini? Tidak biasanya seperti ini. Sudah hampir setahun malah kita menempati rumah baru kali ini. Tapi baru kali ini mama belepotan masaknya," omel Nandi sambil berkumur-kumur karena rasa asinnya masih terasa di mulut. "Mama juga tidak tahu, Pak. Orang tadi mama coba di dapur, enak kok masakannya," kata Wisni setelah duduk kembali. Tidak ingin makan supnya, Nandi memilih makan mie goreng kegemarannya. Betapa terkejutnya kembali Nandi. Bahkan jantungnya nyaris copot. Mie goreng yang diharapkan bisa mengobati sup yang berantakan, yang masih berada dalam piring besar, ternyata hewan menjijikan, cacing. "Wah!" teriak Nandi sembari melompat kaget. Karena mie goreng yang ada dalam piring besar itu bergerak menggeliat-geliat berupa cacing. "Rasain kamu." Masih di meja makan, wanita berjubah itu tertawa terkekeh dengan memutar-mutar kepalanya 180 derajat. "Mama, apa-apaan sih?" kata Nandi ke Wisni. "Apalagi sih, Pak? Minta diambilkan mie-nya," kata Wisni santai. "Ma, lihat itu. Itu mie apa cacing?" seru Nandi dengan posisi berdiri, menjauhi meja makan. Wisni dengan cepat tenang melihat ke mie yang ada di piring. Seperti Nandi, Wisni pun terkejut. Apa itu cacing?" katanya ketakutan. Apalagi dasarnya Wisni takut sama sekali dengan cacing. Maka saat itu melompat langsung memeluk suaminya sembari ketakutan. Mukanya ia benamkan di dada Nandi. "Pak, Wisni takut. Takut banget, Pak. Itu cacing banyak sekali," ujarnya dengan suara tertahan di dada Nandi. Nandi membiarkan istrinya memeluk ketakutan. "Ma, kenapa sih, Ma? Ada apa dengan Mama hari ini? Semenjak Mama hamil, macam-macam saja kejadiannya." Wisni mengangkat mukanya dari dada suaminya, kemudian menoleh ke belakang, ke meja makan. "Mama juga tidak tahu, Pak. Karena tadi saat di dapur semuanya baik-baik saja kok. Kenapa sampai di sini macam-macam? Jangan-jangan," ujar Wisni sambil matanya mengitari seluruh sudut ruangan yang luas itu. "Jangan-jangan apa? Setan begitu?" kata Nandi, sinis. Dengan ragu Wisni mengangguk pelan. Iya." "Astaga, zaman sudah modern begini masih percaya sama setan. Setan itu tidak ada, Ma. Lagian rumah kita kan bagus dan besar, luas dan bersih. Mana mau setan tinggal?" sombong Nandi. Tanpa disadarinya, wanita berjubah putih itu ada di sisinya. Kesombongan Nandi itu membuat wanita berjubah putih marah. Matanya melotot, bibirnya menyeringai. Cuma sengaja wanita berjubah putih tersebut tidak ingin bertindak gegabah. Yang ia inginkan pasangan muda ini menderita pelan-pelan. Sombong sekali kalian. Lihat saja nanti. Kalian akan aku buat menderita," ancamnya si wanita berjubah putih. Akhirnya tidak ingin berlama-lama.
hanya akan menambah masalah. Nandi mengajak istrinya makan di luar. Akhirnya pun mereka pergi makan berdua di restoran papan atas. Jam 3 sore, Nandi dan Wisni tiba di rumah. Seperti biasa setelah memarkirkan mobilnya, Nandi dengan menggandeng Wisni masuk. Mereka tidak mengamati bahwa kejadian aneh terjadi. Menu-menu makanan dan piring-piring yang semula berantakan saat ditinggal pergi makan di luar, ini telah tertata apik serta sayur sup mie, ayam goreng, semur dagingnya, tersusun di tempatnya seperti masakan baru. Nandi dan Wisni kekenyangan, sehingga langsung ke kamar dan mereka tidur siang. Baru matanya terpejam beberapa saat, Wisni mendengar ada suara orang seperti sedang masak. Tentu ini membuat Wisni tanda tanya. "Ah, siapa itu di dapur masak?" tanya Wisni dalam hatinya sambil tiduran. Belum selesai ada suara orang masak di dapur. Wisni yang siang itu belum menjamkan matanya. Telinganya mendengar suara orang ketuk-ketuk pintu kamarnya. Suara pintu diketuk. Wisni tidak langsung membukakan, tapi ia duduk dulu. Tidak berapa lama ketukan itu bunyi lagi. "Siapa itu?" tanya Wisni setengah membentak. Dalam hatinya, Wisni berbicara. "Di rumah ini kan tidak ada siapa-siapa. Terus yang ketuk-ketuk itu, apa mungkin ibu datang? Tapi tidak mungkin juga." Kembali suara itu datang lagi. Karena takut, Wisni membangunkan suaminya yang tidur pulas di sisinya. "Pah, papa," panggilnya sambil menggoyang-goyangkan badan Nandi. Nandi tidak bergeming, masih tidur. Lagi Wisnu coba membangunkan suaminya. Kali ini lebih keras menggoyangkan tubuh suaminya. Dan dengan sedikit membuka matanya, Nandi berkata, "Ada apa sih, Ma?" kata Nandi dengan beralih posisi, tidur lagi. "Pa," panggil Wisni, keras. Nandi bangun terus duduk di atas kasur. "Ada apa, Ma?" tanyanya sambil menatap wajah Wisni yang ketakutan. "Itu loh, Pa, ada yang ketuk-ketuk pintu." Nandi kemudian melihat ke pintu sembari mendengarkan. "Mana?" Wisni bingung untuk membuktikan ketukan pintu tadi. Karena setelah Nandi bangun, suara ketukan pintu itu stop. Tadi," tutur Wisni gelagapan. Nandi cuma bisa geleng-geleng kepala. "Oke sayang, papa perhatikan ya. Sejak mama perutnya mulai berisi janin, tinggal mama aneh-aneh. Ya mungkin ini bisa karena bawaan isi jabang bayi itu, atau bisa juga mama sendiri karena banyak pikir," tutur Nandi ke istrinya. Dengan kedua telapak tangannya ia tempelkan ke pipi istrinya. Setelah itu, karena memang tidak ada apa-apa, Nandi minta istrinya tidur dan untuk memberi rasa aman. Dalam tidurnya badan Wisni yang mungil itu dipeluknya. Wisni tertidur. Di sisi lain, wanita berbaju putih itu duduk di pinggir ranjang dengan kaki berencang-uncang serta rambut yang panjang serta jubah putih yang sudah kumal karena terkena tanah. Nandi dan Wisni tidak mengira kalau di sela-lelap tidur mereka ada makhluk lain menemani. "Anak muda, kalian akan aku buat menderita," gumam wanita berjubah itu dengan sorot mata tajam tapi hampa ke arah Nandi dan Wisni. 1 minggu kemudian, Nandi yang tidak ingin istrinya yang sedang dalam kondisi hamil muda diliputi kesepian dan ketakutan. Maka Nandi mengambil 2 RT, khusus masak dan beberes rumah. Tidak itu saja, Nandi juga mengajak adik iparnya tinggal bersama. Sehingga sekarang kondisi rumah ramai. Jam menunjukkan angka 2. Wisni ada rasa keinginan untuk buang air kecil. Merasa di rumah sekarang banyak orang, Wisni dengan pedenya keluar dari kamarnya tanpa minta bantuan Nandi. Di saat Wisni melewati ruang tengah yang luas, tiba-tiba perasaannya tidak enak. Wisni berhenti melangkah.
Kedua bola matanya ia arahkan ke segala sudut ruangan. Aman. Dari pandangan matanya ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian Wisni melanjutkan melangkah menuju kamar kecil. Kembali, perasaan tidak nyaman datang. Menurut perasaannya, sepertinya ada yang mengikuti. Wisni coba menoleh ke belakang, dan matanya tertuju ke piano yang berada di ujung, di bawah temaramnya sinar lampu. Melihat semula samar-samar seperti ada yang duduk di belakang piano itu dan memainkannya. Bayang-bayang berwarna putih itu, pelan tapi pasti, berubah semakin jelas sehingga jelas terlihat mata Wisni. Seorang wanita berambut panjang berwajah cantik, dengan gaun putih yang tipis seperti sutra. Hah? Siapa itu yang main piano? Gumam Wisni. Jangan-jangan hantu, ujarnya lagi. Buru-buru ia kembali ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Wisni tidak langsung kembali ke tempat tidur. Wisni menyandarkan badannya di belakang pintu. Dengan nafas yang ngos-ngosan dan lambat laun tubuh Wisni melorot dan duduk di bawah. Rupanya Wisni sedang syok perihal apa yang baru dilihatnya, berupa wanita bergaun putih main piano. Sejalan kepergian Wisni ke kamar, penampakan wanita main piano itu pun hilang. Yang ada meninggalkan bau formalin, zat pengawet untuk jenazah agar tidak membusuk. Wanita bergaun putih itu main piano. Apa mungkin dia Wisni tidak meneruskan ucapannya, tetapi buru-buru naik ke tempat tidur kembali. Memang Nandi dan Wisni tidak mengetahui bahwasanya penampakan berwujud wanita itu ada juga ikut dalam kamar mereka. Penampakan wanita itu aura wajahnya benci sekali dengan pasangan muda ini dan ada suatu rencana yang diinginkan. Kira-kira 10 menit, Wisni tertidur. Wisni bangun kembali dan betapa kagetnya kalau pintu yang tadi sudah dikunci bisa terbuka. Ah, pintu terbuka. Perasaan tadi sudah dikunci. Apa jangan-jangan? Wisni ketakutan. Cepat ia bangunkan Nandi. Papa, bangun, kata Wisni dengan menepuk-nepuk lengan Nandi. Nandi bangun. Ada apa sih, Ma? Papa capek, dan apalagi besok ada meeting, ujar Nandi sembari mengusap kedua matanya. Itu, Pa, lihat, pintunya terbuka. Nandi kemudian melihat ke pintu. Jangan-jangan Mama lupa menutup pintu dan menguncinya. Mama memang akhir-akhir ini aneh, gregetan Nandi. Wisni sengaja tidak bercerita bahwa dia baru melihat penampakan, karena Wisni tahu kalau Nandi itu tidak percaya dengan adanya setan. Mama tidak lupa, Pa. Tadi saat Mama pergi keluar mau buang air kecil, dan sekembalinya Mama, pintu itu Mama kunci lagi. Nandi diam. Kemudian seperti ingat sesuatu, Nandi turun dari tempat tidur. Apa mungkin ada maling? Kata Nandi setelah turun dari tempat tidur, berjalan keluar. Pa, mau kemana? Nandi tidak peduli dengan Wisni. Ia terus berjalan dan mengamati seluruh ruangan rumahnya yang luas dan besar. Nandi khawatir kalau ada maling masuk dan bersembunyi. Wisni merasa diacui suaminya. Ia pun segera turun dari tempat tidur, kemudian keluar mengikuti Nandi. Tetapi belum sempat Wisni sampai di pintu. Pintu mendadak bergerak menutup dengan sendirinya. Wisni terkejut dan menghentikan langkahnya. Wajahnya tegang. Pintu menutup sendiri, tanyanya dalam hati. Sesaat kemudian, mata Wisni melihat di depan pintu itu keluar asap putih yang membuang ke atas. Dan sebentar kemudian asap itu berubah. Seorang wanita. Hei, siapa kamu? Bentak Wisni nekat. Penampakan wanita itu diam. Matanya masih menatap Wisni.
Siapa kamu? Ulang Wisni yang kali ini beringsut mundur pelan-pelan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, karena kamu nanti akan tahu sendiri. Penampakan wanita itu tertawa. Wisni semakin takut. Ia berjalan mundur bermaksud akan lewat pintu darurat. Mau kemana kamu? Mau ke pintu darurat? Kata penampakan itu. Penampakan wanita yang bergaun putih panjang dan lengan yang panjang juga menutupi kedua tangannya. Penampakan itu tidak menginjakkan kaki di lantai, tetapi melayang. Kamu hantu, kata Wisni dengan nada suara tinggi. Kembali penampakan itu tertawa. Kamu harus tahu, suami kamu itu jahat dan aku akan tuntut balas, ancamnya. Wisni membelalakan matanya. Tanpa Wisni ketahui, penampakan itu setelah memberi ancaman tiba-tiba hilang. Hilang. Ternyata benar mereka hantu, kata Wisni dengan melihat ke sana kemari ke semua ruangan dalam kamar. Belum hilang rasa herannya Wisni dengan apa yang ia temui. Nandi datang. Ia langsung masuk dan duduk di kursi kecil dekat tempat tidur. Raut wajahnya terlihat kesal, serta beberapa kali menggeleng-gelengkan kepalanya. Di luar aman-aman aja, tidak ada yang mencurigakan kalau ada orang masuk. Tapi kenyataannya, Pak, pintu terbuka. Padahal sebelumnya sudah mama kunci, kata Wisni menegaskan. Nandi menoleh dan menatap istrinya. Betul sudah mama kunci. Jangan-jangan mama lupa. Mama kan akhir-akhir ini tinggalnya aneh. Tutur Nandi masih belum yakin. Aneh? Aneh bagaimana, Pak? Ya aneh aja, kata Nandi sulit menjelaskan. Wisni hanya menghela nafas sebentar sambil menutup pintu kamarnya. Wisni kembali tidak ingin menceritakan kejadian aneh yang baru dialaminya. Pak, kalau saja Papa tahu bahwa baru saja Mama ditemui penampakan wanita bergaun putih, Papa pasti semakin menjadi-jadi mengatakan Mama aneh. Tapi kenyataannya begitu, Pak. Apalagi penampakan yang Mama temui mengatakan kalau Papa orang jahat. Gumamnya Wisni dalam hati. Sekarang yang menjadi pemikiran Wisni, mengapa penampakan itu mengatakan kalau Papa lelaki jahat? Waktu terus berjalan. Jarum jam sudah menunjukkan angka 4. Berarti hari sudah pagi. Nandi tidak ingin membuang-buang waktu. Waktu yang ada digunakan untuk meneruskan tidur hingga pagi. Di tempat lain, sudah lebih dari 1 tahun, Ananta sudah mulai hidup baru dengan suasana baru dengan rumah barunya di Pondok Indah. Ananta bertekad akan membesarkan Dinda, putri semata wayangnya, hasil cintanya dengan Puspita. Banyak yang menyarankan agar Ananta mencari ibu baru untuk Dinda yang memang masih membutuhkan kehadiran serta bimbingan seorang ibu. Kamu tidak ingin untuk rumah tangga lagi? Kamu masih muda loh, usahamu juga sukses, kata Mitra, teman kerjanya. Bahkan Febri yang sahabatnya juga menyarankan agar Ananta menikah lagi. Tetapi semua itu tidak membuat Ananta goyah. Ananta sudah bertekad akan mengurus dan membesarkan buah hatinya Dinda hingga besar serta menjadi anak yang berbakti. Tidak ada sebersit keinginan Ananta untuk berumah tangga kembali. Apalagi Ananta sudah berjanji akan itu di depan jenazah Puspita. Ia akan berusaha pegang janji itu. Pagi itu, Ananta sudah bangun dari tidurnya dan selesai juga menjalankan sholat subuhnya. Dengan dibantu ibunya, Ananta mempersiapkan makan paginya untuk makan bersama. Kebetulan saat itu ibunya, Bu Broto, sedang menginap sudah 1 minggu. Tanpa disadari dan diketahui Ananta dan ibunya, arwah Puspita hadir di rumah yang besar itu. Puspita senang melihat Ananta begitu perhatian dengan Dinda.
Arwah Puspita duduk berbaur dengan mereka. Hanya Puspita tidak bisa seperti mereka yang hidup, karena alamnya sudah beda. Dinda cucu nenek yang cantik, mau sarapan apa pagi ini? Tanya Bu Broto saat melihat Dinda keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi. Diam, berpikir sejenak. Dinda pengen deh nek sarapan nasi rawon sama telur asin seperti yang dulu mama buatin, kata Dinda, manja sembari bergelayut di neneknya. Dinda, berdiri yang betul ah, jangan begitu. Kamu kan sudah besar, nenek tidak kuat. Ucap Ananta yang sedang mengoles roti bakar. Mendengar ucapan papanya, Dinda duduk di sisi neneknya. Nasi rawon? Tapi bagaimana ya? Nenek kan tidak punya bahan buat nasi rawon, kata Bu Broto. Rupanya keinginan Dinda itu didengar oleh arwah Puspita yang memang selalu hadir, berbaur dengan keluarga Ananta. Arwah Puspita hanya dengan menggerakkan jari telunjuknya. Menu rawon yang diinginkan anaknya sudah siap saji ada di meja makan. Apa? Nenek bilang tidak punya bahan rawon. Coba lihat itu di meja makan. Masakan rawon yang Dinda inginkan, kata Dinda dengan tangannya menunjuk ke meja makan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.